Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada pembelajaran 1 halaman 135. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Silakan adik-adik membaca percakapan antara Lani dan ibunya pada halaman 135 sampai 136. Kemudian, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Kemudian pada Ayo membaca halaman 136. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama. Salah satu sumber bacaan ini berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Selanjutnya, silakan adik-adik membaca artikel yang berjudul Bahan Konduktor dan Isolator pada halaman 137 sampai 138. Kemudian pada Ayo menulis, perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Mari kita bersama-sama mengisi tabel halaman 138 dan 139. Kata bahan artinya barang yang akan dibuat menjadi satu. Contoh kalimatnya: 1. Aluminium merupakan bahan pembuatan panci. 2. Rel kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Kata menghantar artinya membawa atau mengirimkan. Kalimatnya yaitu isolator sulit menghantarkan panas dan logam besi dapat menghantarkan panas. Kata konduktor artinya benda atau bahan penghantar panas, arus listrik atau suara. Contoh kalimatnya: besi, tembaga, baja adalah contoh bahan yang bersifat konduktor. 2. Sebagian besar bahan logam adalah konduktor yang baik bagi penghantar panas. Kata isolator artinya mengisolasi atau menyekat atau pembatas. Contoh kalimatnya: 1. Isolator mempunyai sifat berlawanan dengan konduktor. 2. Kayu, plastik adalah beberapa contoh benda yang bersifat isolator. Kata semikonduktor artinya
bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Contoh kalimatnya: 1. Bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. 2. Bahan semikonduktor yang biasa digunakan pada komponen elektronika adalah silikon dan germanium. Kemudian kata alat, arti benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, dan contoh kalimatnya: 1. Isolator melindungi pemakai alat agar tidak terkena panas. 2. Alat dapur merupakan alat-alat yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Kemudian, berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Tuliskanlah dalam bentuk kalimat pada tabel berikut ini. Mari kita bersama-sama mengisi tabel pada halaman 139. Paragraf 1, kalimat penting diantaranya: 1. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. 2. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. 3. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. 4. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Dan 5. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut bahan semikonduktor. Paragraf kedua, kalimat pentingnya: 1. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. 2. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Paragraf ketiga, kalimat pentingnya: 1. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. 2. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Paragraf keempat, kalimat pentingnya: 1. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. 2. Bahan yang berfungsi konduktor ada yang berfungsi sebagai isolator. 3. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Adik-adik kelas 5 yang hebat, perlihatkanlah hasil pekerjaanmu kepada teman sebangkumu. Lihatlah persamaan dan perbedaannya. Kamu juga dapat mendiskusikan alasanmu memilih kalimat penting di setiap paragraf. Apakah kalimat yang kamu buat mewakili pokok pikiran pada paragraf tersebut? Dengan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kamu dapat juga menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 139 bagian bawah. Bahan konduktor dan isolator. Paragraf pertama, pokok pikirannya macam-macam bahan. Terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Paragraf kedua, pokok pikirannya bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan-bahan logam. Kemudian paragraf ketiga, pokok pikirannya bahan isolator. Bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Dan pada paragraf keempat, pokok pikirannya cara penggunaan. Bahan isolator dan konduktor dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian, ceritakanlah diagram yang kamu buat di atas dalam sebuah kelompok yang terdiri atas paling banyak 4 orang. Jelaskan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan suara, intonasi, dan lafal yang jelas. Mintalah tanggapan dari temanmu dan lakukanlah diskusi ketika ada pertanyaan di dalam kelompokmu. Kemudian pada ayo mengamati halaman 140, berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar sebuah benda?
Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu ikutilah langkah-langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Silakan adik-adik melakukan kegiatan, alat dan bahan serta langkah-langkah kegiatan dapat adik-adik lihat pada halaman 140 sampai 141. Kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan, mari bersama-sama kita menjawab pertanyaan nomor 1 pada halaman 141. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan di atas. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Yang terjadi adalah tangan tidak terasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Kemudian nomor 2 halaman 142. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Nomor 3. Apakah yang terjadi saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Yang terjadi adalah tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Nomor 4. Mengapa demikian? Karena sumpit berbahan plastik, sedangkan plastik adalah isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Nomor 5. Apakah yang terjadi saat kamu memegang batang besi dan tembaga menggunakan bahan kain? Yang terjadi adalah tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Nomor 6. Mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Nomor 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Pada percobaan di atas, bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Nomor 8. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, kain handuk, dan plastik. Kemudian nomor 9 pada halaman 143. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Bahan lain yang berfungsi sebagai isolator meliputi kertas, karet, dan styrofoam. Nomor 10. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu kemampuan benda berbeda-beda dalam penghantaran perpindahan kalor. Terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalor dan ada juga beberapa benda bersifat menghambat perpindahan kalor. Kemudian kesimpulanku, kemampuan benda berbeda dalam penghantaran perpindahan kalor. Benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang menghambat perpindahan kalor disebut dengan isolator. Sifat benda yang berbeda ini dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.